Oke, kembali di channel Mario Angelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Marvel Universe kembali. Udah lama banget nih gua nggak bahas Marvel dan sekarang gua udah punya teori lagi nih untuk mengenai project MCU ke depannya yang sebagai final untuk penutup fase Multiverse Saga, yaitu adalah Avengers The Kang Dynasty. Nah, tapi di video kali ini gua akan bahas mengenai beberapa varian Kang yang akan muncul di Avengers Kang Dynasty, karena seperti kita tahu bahwa Avengers Kang Dynasty itu akan menceritakan mengenai beberapa varian Kang yang sudah tembus ke berbagai macam multiverse yang ada di Marvel. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas mengenai top 5 varian Kang yang akan muncul di Avengers Kang Dynasty. Oke, kita throwback dulu ya, siapa itu Kang. Nah, dalam cerita Marvel sendiri, Kang the Conqueror adalah seorang penjajah waktu yang terkenal sebagai big bad villain dari level Avengers. Nah, menariknya, status tersebut sering memicu perdebatan yang cukup panas di kalangan para fans antara pendukung Kang dan juga pendukung Thanos. Nah, hal ini bisa terjadi karena Thanos adalah salah satu villain yang pertama kali menyandang julukan sebagai the big bad villain bagi Avengers, di mana dia terkenal sebagai sang Mad Titan yang sangat ingin menghapus setengah kehidupan di seluruh alam semesta dengan menggunakan Infinity Stones. Tapi walaupun begitu, Kang juga sebenarnya tidak ada bedanya, karena dia sering menyebabkan kehancuran di berbagai macam timeline hanya karena merasa bosan. Nah, salah satu keunggulannya di Thanos adalah keberadaan variannya yang sangat banyak akibat terlalu sering melakukan perjalanan waktu alias time travel. Nah, hal inilah yang kemudian memunculkan sejumlah varian Kang Conqueror yang jauh lebih berbahaya dari sang Mad Titan Thanos. Nah, berikut adalah berbagai macam varian Kang yang akan muncul sebagai tokoh utama di Avengers The Kang Dynasty sebagai penutup Multiverse Saga nanti. Yang pertama, Doom the Annihilation Conqueror. Nah, Doom Annihilation Conqueror ini pertama kali muncul di komik Fantastic Four volume 4 issue nomor 15 yang dirilis pada tahun 2014. Nah, tidak sedikit fans yang merasa bahwa varian terkuat Kang di Marvel Universe adalah versi gabungannya dengan Dr. Doom dan juga Annihilus yang bernama Doom the Annihilation Conqueror. Nah, semuanya bermula dari kegagalan Iron Lad saat berusaha menghindari masa depannya sebagai Kang. Nah, alih-alih menjadi superhero seperti rencananya, dia malah berakhir sebagai Kid Immortus yang mempercepat kejahatannya dengan menjadi Doom the Annihilation Conqueror. Nah, dengan kekuatan 3 villain yang paling berbahaya di Marvel Universe, akhirnya varian Kang ini hampir saja berhasil menguasai seluruh multiverse yang ada di Marvel. Untung saja Fantastic Four secara ajaib berhasil mengalahkannya. Tuh, lu bisa bayangin tuh, kalau Doom the Annihilus bisa bergabung menjadi satu sehingga tercipta sebagai varian Kang yang bernama Doom the Annihilation Conqueror. Ini aja udah berbahaya bahkan, karena ketika gue baca komiknya, anjir lah sumpah, ini ngeri banget sih. Karena kalau Doom yang secerdas dan juga selicik itu bisa bergabung dengan Annihilus, ini variannya Kang sial. Aduh, ini membuat gue tuh sebagai anjir lah, gila. Dan gue nggak bisa habis pikir kalau misalkan karakter ini akan muncul di Avengers Kang Dynasty, karena kita udah dapat konfirmasi dari sebelum Avengers Kang Dynasty ini dirilis, Fantastic Four ini masuk dulu di fase ke-6 awal, Pak, seperti itu. Kayaknya untuk karakter Doom the Annihilation Conqueror ini akan muncul sebagai salah satu varian Kang yang paling berbahaya di film Avengers Kang Dynasty nanti, Pak, seperti itu. Oke, yang kedua, Immortus. Nah, Immortus ini muncul pertama kali di komik The Avengers volume 10 yang dirilis pada tahun 1964. Nah, buat yang belum tahu ya, Immortus adalah varian tertua yang mempunyai kemampuan, kekuatan, serta pengetahuan yang lebih matang dari Kang the Conqueror versi manapun. Nah, sebagai sosok yang mengabdi para Timekeepers, Immortus ini bahkan mengklaim bahwa dia sangat mengenal sebuah timeline dan semua varian Kang yang ada di dalamnya. Tetapi yang lebih mengerikannya lagi, dengan kekuatan kosmik yang dia dapatkan dari Timekeepers, Immortus telah berhasil menghapus banyak sekali timeline. Nah, begitu juga dengan membunuh sejumlah Nexus Being yang menurutnya akan menjadi ancaman. Nah, ini bahkan jauh lebih berbahaya dari versi He Who Remains, Pak. Karena kalau He Who Remains yang kita udah lihat di series Loki, di mana He Who Remains ini dia hanya menjaga semua timeline yang ada di MCU agar supaya tidak memunculkan berbagai macam varian. Tapi untuk versi Immortus ini jauh lebih brutal lagi, di mana
dimana kalau misalkan ada berbagai macam Nexus Being di dalam semua timeline, dia akan langsung menghancurkan semuanya, bukan menata kembali timeline tersebut Pak, seperti yang udah dilakukan oleh Who Remains. Nah kayaknya untuk Immortus ini akan muncul di Avengers The Kang Dynasty karena dia adalah varian tertua dari semua varian-varian Kang yang ada di Marvel Multiverse Pak, seperti itu. Jadi gua masukkan Immortus ke list kali ini Pak. Wah anjir lah, kalau kalian udah baca komiknya, waduh itu kalian bisa melihat betapa berbahaya si Immortus ini, dimana dia tuh sangat ingin menjaga timeline, tapi fansnya dia itu sangat-sangat brutal seperti itu. Karena dia itu berusaha agar supaya Nexus Being ini tidak ada di setiap timeline di MCU, sehingga tidak akan memunculkan berbagai macam cabang seperti itu. Waduh gila sih sebenarnya kalau misalkan Immortus akan muncul di Avengers The Kang Dynasty Pak, seperti itu. Oke lanjut. Yang ketiga, Kamala Khan. Nah, Kamala Khan ini adalah gabungan antara Kamala Khan, Miss Marvel dengan Kang the Conqueror. Nah, untuk Kamala Khan ini muncul pertama kali di komik Infinity Wars volume 4 yang dirilis pada tahun 2018. Nah, di kisah komik Infinity Wars, superhero muslim ini diceritakan bergabung dengan Kang the Conqueror dan menjadi varian terkuatnya yang bernama Kamala Khan. Hal ini bisa terjadi karena Gamora menggunakan Infinity Gems untuk mencampur semua karakter yang ada di Marvel Universe. Setelah Kamala Khan udah dicipta, dia tuh mempunyai semua ability yang sangat unik kalau yang gue baca di komik ya Pak ya. Karena dia selain cerdas, si Kamala Khan ini juga mempunyai kemampuan berubah bentuk seperti Miss Marvel yang asli. Hal inilah yang kemudian menjadikan Kamala Khan sebagai villain penjelajah waktu yang paling berbahaya seperti itu. Makanya kalau kalian bisa membayangkan ya, Kamala Khan yang se-OP itu, dia adalah anggota Inhumans, dia tiba-tiba punya varian yang lain, itu adalah Kamala Khan. Anjir lah, gua baru pertama kali ketika gua baca komik ini, anjir lah sumpah serius nih. Kalau misalkan dia benar-benar ada, waduh kacau sih, karena kita udah mendapatkan Miss Marvel di MCU sebagai perkenalan dia di fase keempat ini. Nah, bisa jadi di Avengers Kang Dynasty si Kamala Khan ini akan muncul di sana sebagai varian dari Kang ini Pak, seperti itu, untuk memperkenalkan berbagai macam kegilaan semua varian-varian Kang yang ada di Marvel Multiverse, seperti itu. Jadi gua masukkan Kamala Khan ke list kali ini karena kita udah dapat perkenalan Miss Marvel di MCU. Jadi gak menutup kemungkinan Kamala Khan akan bisa hadir sebagai salah satu varian Kang di Avengers The Kang Dynasty Pak, seperti itu. Nah selanjutnya Ultimate Kang. Nah Ultimate Kang ini adalah gabungan Kang Conqueror dengan Sue Storm dari Fantastic Four. Nah, Ultimate Kang ini pertama kali muncul di komik Ultimate Wolverine volume 4 yang dirilis pada tahun 2013. Nah, semuanya berawal dari semua kejadian tragis yang menewaskan banyak superhero di kota New York. Nah, untuk mengubah timeline dan membatalkan kejadian tersebut, nah akhirnya versi masa depannya tiba-tiba muncul dalam pikiran Sue Storm sebagai Kang the Conqueror. Nah, selain dia mempunyai kekuatan dan pengetahuan Kang, Ultimate Kang ini juga masih mempunyai kemampuan Sue Storm, di mana dia bisa mampu melakukan teleportasi, berubah bentuk sampai juga menghilang. Nah, kalian bisa melihat berbagai macam cuplikan-cuplikan komik yang udah gua tampilkan di video ini. Kalian bisa melihat betapa berbahayanya kalau misalkan Sue Storm adalah anggota Fantastic Four ini yang kemampuan dia bisa menghilang, berubah bentuk segala macam, dan bisa berteleportasi. Dia bisa menjadi varian Kang yang sangat berbahaya Pak, seperti itu. Waduh, gimana nih? Karena kita udah tahu ya, kalau kita udah baca di komik Fantastic Four, Sue Storm itu adalah kekasih dari Mr. Fantastic alias Richards, yang dimana Sue Storm ini dia adalah karakter yang bisa dibilang sangat cerdas di antara semua tim-timnya. Jadi gua masukkan ke dalam sini karena kita udah mendapatkan Project Fantastic Four. Sekali lagi, Fantastic Four sudah dikenal di fase ke-6 awal nanti, dan bisa jadi karakter Sue Storm ini akan diadaptasi oleh Avengers The Kang Dynasty untuk dijadikan sebagai varian Kang the Conqueror Pak, seperti itu. Karena dari sumber komiknya aslinya dia sudah diperkenalkan sebagai Ultimate Kang. Nah, oke, kita akan lihat kalau misalkan dia ada di MCU nanti, seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah Prime Kang, yaitu adalah Kang yang original. Nah, Kang ini untuk Prime Kang sebenarnya itu muncul pertama kali di komik sebagai Ramatot di komik Fantastic Four volume 19 yang dirilis pada tahun 1963. Nah, kemudian dia muncul kembali sebagai Kang the Conqueror di The Avengers volume 8 yang dirilis pada tahun 1964. Nah, Prime Kang sejatinya adalah Kang yang paling pertama yang muncul di Marvel Universe. Nah, sebagai varian Kang yang berhasil menjadi penguasa di abad ke-40, konon katanya Prime Kang dapat mengetahui semua yang telah dan akan terjadi di kehidupannya. Nah, dengan semua kekuatan dan pengetahuan tersebut, dia berhasil membunuh banyak sekali varian Kang agar menjadi satu-satunya Kang di multiverse. Nah, dia juga mempunyai markas berbentuk pedang raksasa yang disebut sebagai Damocles Base. Nah, dengan markasnya ini,
Prime Kang bahkan pernah berhasil menguasai Earth 616 di kisah Kang Dynasty sebelum Avengers mengalahkannya. Dan juga kita udah mendapatkan konfirmasi dari series Loki bahwa yang menguasai TVA di universe lain itu adalah Kang the Conqueror. Itu adalah Prime Kang. Ini adalah Kang pertama yang muncul di Marvel Universe karena kononnya dia sudah menguasai berbagai macam timeline. Kalau misalkan MCU ingin mengadaptasi dengan kisah yang sama seperti komik Kang Dynasty, artinya kita akan bisa berasumsi bahwa Earth 616 di MCU ini akan dikuasai oleh Kang the Conqueror bahkan sebelum Avengers mengalahkannya, karena kita udah melihat semua ability Kang di Loki series di mana dia itu varian Kang yang ini adalah He Who Remains. He Who Remains aja bisa mengetahui bagaimana dan apa yang akan terjadi karena dia adalah timekeepers, Pak, seperti itu. Nah, apa jadinya kalau misalkan sebelum Avengers ini berusaha mengalahkannya, Kang ini sudah mengetahui sebelum dan apa yang akan terjadi ke depannya, Pak, seperti ability yang dikuasai oleh He Who Remains sebelumnya. Ini akan menjadi villain MCU paling mengerikan yang pernah kita lihat karena ini udah main multiverse. Satu dan kedua, gue yakin para fans juga pasti merasa pusing sih kalau kita melihat villain yang satu ini apa jadinya, karena kita udah mendapatkan villain sekelas Thanos yang dia tuh udah sekelas satu universe doang ya, satu universe doang lah, tapi kita udah mendapatkan level yang jauh lebih tinggi lagi, itu adalah Kang the Conqueror. Nah, kelima varian Kang ini udah gue sebutkan di video kali ini dan gue bisa asumsikan bahwa kelima varian Kang ini akan muncul di Avengers Kang Dynasty ini, Pak, atau bisa jadi mereka tuh akan muncul di berbagai macam project-project MCU sebelumnya karena lagi-lagi ini masih dalam multiverse saga, jadi besar kemungkinan mereka tuh akan muncul di berbagai macam series atau film MCU yang akan datang sampai mereka akan menuju ke final projectnya, yaitu adalah Avengers Kang Dynasty, Pak, seperti itu. Apalagi dengan Kang ini kita udah mendapat konfirmasi bahwa untuk Prime Kang yang satu ini itu akan muncul di Ant-Man and Quantumania dan itu akan dirilis pada Februari tahun 2023 mendatang, Pak, seperti itu. Nah, gue bisa pastikan dari berbagai macam bocoran-bocoran yang udah tampil di SDCC kemarin, Kang yang muncul di situ adalah Prime Kang. Itu adalah Kang yang paling pertama dan juga itu adalah penguasa dari TVA dari universe lain sepertinya udah gua jelaskan di rewatch Loki sebelumnya, Pak, seperti itu. Oke, itu coba mengenai video kali mengenai penjelasan gua mengenai 5 varian Kang yang siap muncul di Avengers Kang Dynasty. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai semua 5 varian Kang ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Nah, next ya mungkin kedepannya gua akan bahas lebih dekat lagi mengenai Avengers Secret Wars ataupun Kang Dynasty atau berbagai macam project-project MCU yang sudah siap tayang untuk proses multiverse saga ini, Pak, seperti itu. Jadi tunggu aja, subscribe channel ini sekarang juga, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan mengibarkan semua karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @mariojeloston. Kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WhatsApp kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!